Oke teman-teman, kembali lagi bertemu di channel YouTube Pakar Teknik. Video kali ini kita akan bahas seputar kelistrikan lagi. Kebetulan di belakang saya ini sudah saya sediakan simulasi rangkaian instalasi listrik. Di sini sudah saya sediakan satu buah lampu, satu buah saklar, dan satu buah stop kontak. Jadi disclaimer dulu, di video kali ini saya maksudkan supaya teman-teman bisa memahami rangkaian instalasi listrik. Jadi saya tidak memaksakan teman-teman untuk harus bisa pasang listrik sendiri di rumah, tidak teman-teman ya. Jadi minimalnya teman-teman kalau ada keperluan untuk pemasangan listrik, pasti teman-teman manggil teknisi dan minimalnya teman-teman itu paham dan bisa mengarahkan teknisi atau teman-teman request kepada teknisinya supaya pemasangannya lebih rapi, bagus, dan juga aman. Seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Ini dia teman-teman, kabelnya udah saya sediakan. Di sini ada kabel yang dari atas warna merah dan biru, ini yang menuju ke lampu. Terus ada kabel di sini warna coklat biru kuning, ini dari sumbernya. Ini yang ke bawah ini ada 4 kabel yaitu warna biru, kuning sirip hijau, lalu merah dan juga coklat. Ini kita akan coba rakit dulu di bagian sini ya. Tips dari saya, pertama, yang paling basic itu kita sambungkan dulu yang menuju ke lampu. Dan untuk kabelnya, teman-teman harus ingat kabel mana atau warna mana yang disambungkan menuju ke lampu. Saya akan contoh ambilkan warna merah supaya sama ya. Merah di sini dengan merah di sini. Dan ini kabel ke lampu. Terus untuk fasanya atau netralnya saya gunakan warna biru. Ini untuk menuju ke lampu. Nah, di sini lalu fasa dari jalur juga. Nah, ini ya, 3. Dan ini tinggal fasa atau sumbernya warna coklat, lalu grounding warna kuning strip hijau, seperti ini. Oke, langsung aja kita sambungkan dulu. Ini dia teman-teman, sambungan kedua sudah selesai dipasang. Kita bisa amati dulu ya. Tadi yang ke sini itu adalah 4 kabel warna coklat, biru, kuning, dan juga merah. Yang pertama saya sambungkan itu tadi warna merah yang ini. Jadi warna merah ini adalah untuk ke lampu atau fasa ke lampu yang dari saklar sini ya. Teman-teman, disclaimer dulu, warna kabel jangan jadi patokan, karena kenyataannya di lapangan itu warna kabel terkadang bervariasi atau contohnya nih, kita bisa jelaskan dulu, saklar ini kan kabelnya 2. Cuma teman-teman di pasaran itu, untuk kabel isi 2 itu yang paling umum adalah seperti ini, NYM 2 kali 1, NYM 2 kali 1,5 itu adalah biru dan hitam, warnanya seperti ini. Jadi teman-teman nanti boleh ganti aja. Saya sarankan fasa utama atau coklatnya pakai warna hitam dan fasa pembalikan atau yang ke lampu pakai warna biru. Biasanya saya seperti itu teman-teman. Jadi utamakan selagi ada kabel hitam, merah atau coklat itu fungsikan dulu sebagai fasa, baru warna lain itu sebagai opsi selanjutnya seperti itu. Jadi teman-teman pahami alur rangkaiannya, setelah teman-teman paham, nanti teman-teman pakai warna kabel apapun nggak akan bingung ya. Kita coba ulas lagi perlahan dari awal. Kabel ground kita pakai warna kuning strip hijau, fasa kita pakai warna coklat, netral kita pakai warna biru. Jadi awal mulanya 3 kabel, CBK coklat biru kuning, yang umum di pasaran itu CBK, kabel isi 3. Lalu di sini ada kabel merah. Dan kabel merah ini saya sambungkan ke lampu. Jadi ini adalah fasa yang kabel coklat ini masuk dulu ke saklar, lalu kembalinya pakai warna merah masuk ke lampu. Jadi lampunya bisa di on off lewat saklar. Lanjut dulu ya, kita ke sambungan kedua. Sambungan kedua masih sama, ground kuning strip hijau langsung kita sambungkan menuju ke saklar. Lalu kabel netralnya yang tadinya di sini 3 kok jadi 2? Karena teman-teman yang ke saklar ini nggak perlu kabel netral. Saklar ini fasa saja.
Dan kabel netral ini pasti fungsinya untuk ke stop kontak atau ke beban, seperti itu ya. Lalu lanjut lagi, kabel coklatnya atau fasa sumbernya kok jadi 3, padahal di sini cuma 2. Karena di sini ada satu buah saklar. Saklar ini memerlukan fasa. Jadi yang tadinya 1 di sini, kita cabangkan di sini, masuk ke stop kontak 1, masuk ke saklar 1, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kabel merah, seperti yang saya jelaskan tadi, kabel merah ini adalah pembalikan dari saklar. Yang semula warna coklat, disambungkan lewat saklar, nanti kembalinya warna merah yang masuk ke lampu sini. Oke teman-teman, semoga mudah dimengerti. Kita akan lanjut pada pemasangan saklar dan stop kontaknya. Ini dia teman-teman hasil sambungannya. Di sini saya sambungnya pakai konektor ya, biar lebih mudah. Dan di sini kita coba ulas dulu. Ini ada kabel ground warna kuning strip hijau. Ini grounding langsung ya dari jalur langsung masuk ke arah sini nanti. Langsung masuk ke stop kontak. Lalu untuk fasa ini langsung masuk ke sini, nanti kita sambung lagi di sini. Untuk netral, satu ke bawah, satu ke atas, ke beban atau ke lampu. Lalu ini ada kabel merah, ini adalah fasa pembalikan dari saklar sini yang warna merah. Jadi secara sederhananya, kabel coklat dari sini atau fasanya masuk dulu ke saklar, diputus dulu dari saklar, lalu balik lagi ke sini pakai warna kabel warna merah. Gitu teman-teman ya. Semoga bisa mudah dipahami. Kita akan lanjut pada sambungan kedua. Oh iya teman-teman, tadi saya lupa jelaskan untuk komponen yang kita gunakan di video kali ini saya dari brand Broco. Tapi jujur aja, video kali ini kita tidak ada kerjasama, kita tidak di endorse. Saya cuman kebetulan di rumah saya tersedianya dari merek Broco. Jika ada tim Broco yang mampir ke sini, boleh dong. Kalau ada produk-produk atau ada hal yang bisa dikerjasamakan dengan pakar teknik, langsung aja hubungi kontak kami. Dan di sini untuk komponennya kita pakai dari Broco seri Galeo. Seperti ini tampilannya. Ini Galeo warna putih dan outbow-nya ini pakai Broco juga. Untuk tedus ini semua full pakai conduit yang 20 mili. Mulai dari pipa fleksibel, tedusnya ini yang pakai 20 mili gitu ya. Kecuali yang ini nih, kalau yang cross dus ini yang biasa. Cuma kalau yang ini yang 20 mili yang tebal. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk kelistrikan di rumah itu jangan tanggung-tanggung. Pakai dari brand terpercaya, brand yang sudah SNI, brand yang sudah LMK, itu terjamin kualitasnya jangka panjang. Karena ingat teman-teman, kelistrikan di rumah teman-teman itu 1 kali pasang. Jarang banget yang akan ada perbaikan atau permajaan di kemudian hari atau di beberapa tahun ke depan, itu sangat jarang teman-teman ya, kecuali ada kerusakan baru kita perbaiki seperti itu. Oke, langsung aja kita pasang untuk saklar dan stop kontaknya. Ini dia teman-teman, saklar dan stop kontak sudah selesai kita pasang. Kita perlu bahas dulu. Dan di sini dari merek Broco cara pasangnya mudah, tinggal dikupas lalu ditancap aja jadi model soket tusuk. Dan di sini ada tanda panah masuk, ada tanda panah keluar. Dan biasanya kalau saya pasang, fasa input atau yang kabel coklat tadi, kita masuk ke panah masuk seperti ini. Lalu yang keluarannya pakai yang warna merah ini, kita ke panah yang arah keluar seperti ini. Jadi sebenarnya kebalik pun nggak ada masalah, cuman saya biasanya seperti itu. Panah masuk untuk input, panah keluar untuk output, seperti itu. Dan ini yang nggak kalah penting di bagian stop kontaknya, dari brand Broco ini bahannya udah solid, udah bagus. Dan yang penting juga adalah polaritasnya. Jadi teman-teman bisa lihat kabel coklat itu saya taruh di sebelah kiri, kuning strip hijau di tengah, biru di kanan. Ini ada maksudnya teman-teman. Jadi menurut standar PUIL, fasa itu di sebelah kiri netral. Jadi posisinya seperti ini ya. Fasa di sebelah kiri, grounding di tengah, atau ikutin aja ada tandanya tuh yang garis ini biasanya di tengah dan netral itu sebelah kanan. Kalau kebalik gimana bang? Sebenarnya tidak masalah atau secara fungsi masih sama. Cuman kita belajar untuk pemasangan yang sesuai. Karena pada dasarnya secara logika manusia itu akan lebih memprioritaskan yang di sebelah kanan. Jadi di saat amit-amit ada anak kecil atau orang dewasa yang tidak sengaja menekan atau menyolok lubang ini, karena biasanya secara manusia dia akan
nyoloknya yang sebelah kanan. Seperti itu secara sederhananya. Tapi kita ikutin sesuai standar teman-teman ya. Seperti itu. Ya, dari merek Bruco seri Galio ini udah cocok banget sama outbow-nya. Jadi saat dipasang ini udah pas banget, jadi sangat presisi. Kita coba pasang dulu ya. Oh ya, untuk biasa pemasangannya saya gunakan bor seperti ini, yang kecil. Ini cocok banget untuk penyekrupan atau buka baut seperti ini tuh mudah banget pakai bor. Karena kalau pakai tangan ini cukup makan waktu. Stop kontaknya udah berhasil kita pasang. Dan tips dari saya, ini kan ada tulisannya ya. Tulisan-tulisan ini itu menghadapnya ke atas. Jadi sesuai, ini juga ada logonya, ini menghadap ke atas seperti itu. Jadi supaya lebih presisi dan pas ya. Ini juga sama saklar, ada tulisannya ini menghadap ke atas sama ya. Sesuai. Dan untuk pemasangan saklarnya ini cocok banget. Teman-teman bisa lihat, arahkan juga posisinya ya. Ke atas juga. Lihat posisi saklarnya. Kita coba tekan ke atas, berarti ini harus ke atas juga. Kita paskan, jadi ada soket di sini. Kita paskan lubang yang ini nih. Yang ini ya, kiri kanan. Kita paskan. Nah, ini udah pas, arah saklarnya ke atas, tinggal ditekan sampai bunyi klik. Nah, seperti ini. Kalau udah klik, ini udah pas. Bisa teman-teman lihat pemasangannya presisi banget. Pas ya. Nih. Jadi udah didesain pas banget. Jadi cocok banget buat teman-teman yang ngejar rapi, ngejar estetik. Ini cocok banget. Oke, kita akan langsung masuk pada tesan. Oh ya, tadi saya juga lupa bilang, untuk fitting yang saya gunakan ini juga sama dari merek Bruco, cuman ini fittingnya sedikit beda ya. Mungkin teman-teman biasa yang teman-teman lihat itu yang seperti ini nih. Mungkin teman-teman kebanyakan sering lihatnya modelnya yang kayak gini, ada yang model bulat, kotak, dan model lainnya, cuman kelihatan skrupnya kiri kanan. Dan saya punya contoh ini yang satu lagi, ukurannya jelas lebih besar, dan ini tidak kelihatan skrup. Lalu bagaimana cara pasangnya? Kita coba buka. Nah, ini tuh terbagi dua bagian. Ini fitting, ini cover, dan nanti skrupnya di bagian sini. Dan ini soket bawaannya ini udah seperti saklar. Jadi tinggal model tusuk aja, beda dengan yang model seperti ini. Ini harus seperti ini. Cuma yang ini lebih bagus, kita cukup tusuk aja. Dan juga teman-teman harus diingat ya, polaritas untuk fitting lampu ini kita lihat di bagian sini yang menuju ke sini nih, yang posisi yang lidah bawah. Ya, yang kecil yang bawah ini tuh harus sebagai fasa. Berarti yang atas, yang samping ini yang netral, berarti yang sini yang bawah. Karena di sini tidak dibedakan warnanya, jadi teman-teman harus cek dulu di bagian sini ya. Jadi dilihat dulu mana yang untuk fasa, mana yang untuk netral, seperti itu. Ini pemasangannya juga bagus banget. Dan nanti kalau udah disekrup di atas, dilihat di sini ada pin penguncinya. Jadi dipaskan, ada pin pengunciannya di sini. Dipaskan dulu dengan mountingnya. Nih, dengan mounting ini ada yang nonjol dikit kan ini. Dipaskan sini. Setelah masuk sampai bunyi klik. Nah, kalau udah klik tinggal diputar. Nah, ini tuh udah nggak akan jatuh. Kuat. Mantap. Ini dia teman-teman, rangkaiannya udah jadi. Kita akan coba tes ya. Jadi untuk saklarnya di sini kita coba nyalakan dulu. Nah, lampu nyala, kita coba matikan. Oke, kita coba pengetesan untuk stop kontaknya. Saya di sini udah sediakan bel di sini ya. Kita coba dengarkan. Nah, udah nyala ya, berarti stop kontaknya udah fungsi. Stop kontaknya udah fungsi, tapi kita coba buktikan apakah fasanya betul di sebelah kiri. Kita perlu gunakan test pen. Kita akan coba tes posisi fasanya untuk stop kontak. Tes dulu sebelah kanan, aman ya. Ini untuk netral nggak nyala, terus untuk fasa sebelah kiri
Nah, ini nyala. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya? Push. Nah, kelihatan ya? Ini untuk fasa nyala, untuk netral tidak nyala, untuk ground juga nggak boleh nyala. Aman semua ya? Oke, kita akan ulas sebentar. Kita akan ulas sekilas pemasangannya dari awal. Ini untuk jalurnya yang ini ada 3 kabel, coklat, biru, kuning, coklat fasa, biru netral, kuning grounding. Dan ini ada kabel merah ini untuk menuju ke lampu. Jadi kabel fasa, netral, grounding semua masuk ke sini. Untuk fasa masuk ke saklar 1, ke stop kontak 1. Untuk netral hanya masuk ke stop kontak saja. Untuk grounding masuk ke stop kontak saja. Dan kembalikan dari saklar, tadi kan masuk satu saja warna coklat dan kembali lagi menuju ke lampu yang warna merah. Yang ini warna merah masuk ke lampu seperti ini. Jadi secara sederhananya, rangkaian ini sangat mudah dipahami dan semoga teman-teman yang masih bingung boleh langsung sharing-sharing aja di kolom komentar dan saksikan terus video pakar teknik selanjutnya untuk tutorial-tutorial bermanfaat lainnya.